Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel Al Faruqi. Dan di channel ini kalian bakal menemukan banyak video. Ada video tutorial, video pembelajaran bahasa Inggris, narasi puisi, dan tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, bisa kasih like, komen, dan subscribe-nya di sini biar channel aku ini semakin berkembang. Well, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana caranya membuat soal online menggunakan Google Form atau Google Formulir ya. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki akun Gmail yang aktif. Setelah itu kita klik di tanda titik banyak ini ya di sudut kanan, lalu kita pilih yang Drive. Oke. Nah, di sini di Drive ini nantinya Google Form yang akan kita buat akan tersimpan di Drive. Nah, kita coba ya, di sini ada beberapa folder. Kalau kita belum punya folder, kita buat aja foldernya ya, tinggal klik tambah lalu pilih folder ya, misalnya adalah foldernya soal online. Oke, maka otomatis akan muncul folder baru soal online. Nah, tinggal kita klik. Gunanya folder ini supaya membuat Google Form nanti itu menjadi satu folder dan gampang kita cari gitu ya. Tinggal kita lihat di sini belum ada isinya, tinggal kita klik tambah di sudut kiri tadi, kemudian pilih lainnya, lalu pilih Google Form. Oke. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Nah, untuk soal online sendiri aku biasanya buat menjadi dua tahap. Yang pertama itu di lembar pertama adalah biodata siswa, kemudian di lembar kedua adalah isi soalnya gitu. Nah, untuk lembar pertama ini kita isi dengan biodata siswa. Misalnya saja judulnya kita buat di sini adalah soal ulangan bahasa Inggris. Isi data diri kamu berikut. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini kita isi dengan nama siswa. Oke, kemudian opsinya untuk siswa nanti menjawab apakah jawaban singkat atau menggunakan drop down. Kalau sekarang ini aku lebih sering pakai drop down. Kalau drop down itu artinya kita sudah membuatkan nama-nama untuk mereka. Jadi ketika mereka memilih itu sudah ada nama mereka gitu ya. Jadi ini tinggal diisi namanya siapa-siapa saja siswanya gitu kan. Kalau misalnya tidak suka dengan menu drop down, kita bisa klik dengan menu jawaban singkat. Jadi siswa itu mengisi nama mereka sendiri. Nah, setelah seperti ini di bawahnya ada wajib diisi nih, wajib diisi, kita klik. Jadi artinya siswa nanti apabila tidak mengisi soal ini dia tidak akan bisa apabila dia tidak mengisi data ini dia tidak akan bisa masuk ke dalam soalnya. Next, ini kan baru satu data ya, baru satu data diri, tinggal kita buat lagi. Di sudut kanannya ada tanda tambah, kita buat, kita klik saja, maka muncul kolom untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua biasanya kelas. Nah, kelas ini tinggal kita isi di bawahnya kelas berapa dia, misalnya kelas 71, kemudian 72, kemudian 73. Sudah selesai. Kembali di bawahnya kita klik wajib diisi, sehingga siswa jika tidak mengisi ini tidak akan bisa masuk ke dalam soal. Yang ketiga, misalnya kita isi dengan pelajaran ya, atau nomor absen ya, pilih dengan jawaban singkat ya, di sini jawaban singkat. Oke, dan kita klik sudah. Nah, ini kan lembar pertama, lembar data diri yang pertama. Kemudian tinggal kita buat lembar untuk soalnya ya. Tadi kita klik nih ya. Tinggal kita buat halaman untuk soalnya. Nah, di sini ada tanda tambah, kemudian ada import pertanyaan, kemudian ada tambahkan judul dan deskripsi, lalu ada tambahkan gambar dan ada tambahkan video. Nah, di bawah ini kan tambahkan bagian. Inilah kita klik tambahkan bagian. Maka otomatis akan muncul bagian kedua. Nah, di bagian kedua inilah yang kita gunakan untuk mengisi soal kita. Misalkan kita buat soal bahasa Inggris. Oke, kemudian instruksinya pilihlah
jawaban yang paling benar. Oke. Di sini bagian kedua belum ada pertanyaan ya. Tinggal kita tambahkan kolom untuk pertanyaannya. Caranya adalah dengan mengklik tanda tambah di sini. Tanda tambah ini kita klik, tambahkan pertanyaan, maka akan muncul kolom pertanyaan yang pertama. Misalnya, what is your name? Ya. Nah, saran saya ketika kamu membuat pertanyaan ini lebih baik tidak usah menggunakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kenapa? Karena nanti kalau tidak menggunakan nomor itu bisa kita acak. Tapi kalau menggunakan nomor atau menggunakan urutan nomor itu tidak bisa kita acak, karena ketika diacak nomornya juga akan teracak juga gitu ya. Akan ikut dia dengan soal itu. Jadi seperti berantakan. Bagus seperti ini aja. Kemudian untuk di menu jawaban ini kita coba dengan buat pilihan berganda ya. Mungkin nanti di video berikutnya akan kita buat dengan esai. Nah, kita buat dengan pilihan berganda. Menu jawabannya adalah pilihan berganda. Maka akan muncul satu opsi. Nah, tinggal kita buat di sini. Opsi A, misalnya my name is Anju. Opsi B, my name is Ricky. My name Ricky. And then yang C, how are you? Yang D, I'm good. Oke, so ada 4 opsi di sini ya. What is your name? Kemudian my name is Anju, my name is Ricky, how are you? And D, I am good. Nah, untuk jawaban itu sebenarnya bisa juga kita acak. Kalau kita mau mengacak jawaban A, B, C, D, misalnya gini, kita mau buat jawaban itu sebenarnya ada di yang benar itu ada jawaban A gitu kan. Tapi nanti di siswa kedua itu bisa jadi jawabannya ketika dia membuka Google Form ini bisa jadi my name is Anju ini bukan ada di opsi A tapi di opsi D. Itu bisa juga seperti itu. Caranya kalau mau seperti itu maka kita nggak usah meletakkan opsi A, B, C, D ini gitu. Ini kita hapus saja boleh. Oke, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus. Kenapa supaya kita hapus? Supaya kita bisa mengacaknya. Seperti tadi soalnya, ketika soal ini kita tidak nomori, tidak kita kasih nomor 1 seperti ini. Karena kalau ketika kita acak nanti dia akan teracak semua nomornya gitu ya. Jadi bagus kita hapus saja. Seperti ini. Nah, di paling bawah ada titik 3 di sudut kanan bawah. Ini kita klik. Nah, di sini kita bisa acak urutan opsi. Nah, otomatis opsi ini nanti ketika siswa A membuka, mungkin my name is Anju ada di opsi A. Kemudian siswa B, siswa yang satu lagi membuka itu bisa jadi opsi my name is Anju ada di opsi B atau di opsi C atau di opsi D gitu. Sehingga mereka bisa sedikit meminimalisir kerjasama atau contek menyontek gitu ya. Dan kemudian kita pilih wajib diisi. Jadi ketika ini nggak diisi, mereka nggak bisa menjawabnya. Oke, kemudian nah yang kedua kita coba lagi. Ini baru satu pertanyaan, tinggal kita pertanyaan yang kedua ya. Misalnya where do you live? Oke, tinggal kita isi I am good. How do you do? How are you? I live in Tandam. Oke, good. Ini sudah seperti ini. Tinggal kita klik wajib diisi. Kemudian boleh di sini kita acak juga jawabannya ya. Oke, ini dia. Nah, ini kan baru memberikan pertanyaan. Kita belum memberikan kunci jawaban. Misalnya untuk memberikan kunci jawaban ini 2 soal saja ya. Nanti kalau kita mau menambahkan pertanyaan, kita ini salah ya. Where do you live? Sorry. Kalau kita mau menambahkan pertanyaan baru, tinggal klik aja tanda tambah yang ada di soal terakhir ya. Jadi tanda tambah ini nggak akan muncul kalau soalnya nggak kita klik. Oke, ini tinggal kita klik tanda tambah maka akan muncul kolom pertanyaannya dan begitu seterusnya. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini kan baru memberikan
soal gitu ya, kita baru membuat soal dan kita baru memberikan kunci jawaban. Nah, untuk memberikan kunci jawaban kita harus membuat settingannya menjadi kuis terlebih dahulu sehingga kita bisa meletakkan kunci jawaban. Nah, untuk memberi atau mengatur settingan itu kita ke atas. Di sini kita lihat ada icon setting ya. Sebelum tanda kirim itu ada icon setting, kita klik saja. Oke, di sini akan muncul pengaturannya. Ada umum, ada persentase dan kuis. Nah, yang pertama yang umum dulu. Di sini ada kumpulkan alamat email. Nah, ini kalau kumpulkan alamat email, nanti siswa yang akan mengerjakan ini akan diminta mengumpulkan email mereka. Ini nggak usah kita klik ya. Kemudian batasi ke 1 tanggapan. Ini juga bisa. Kalau misalnya kita ingin siswa itu hanya hanya sekali mengerjakan soal ini, maka kita klik saja. Kalau tidak, ya tidak, biarkan saja. Jadi mereka bisa mengulang mengerjakan soal ini gitu ya. Oke, next yang kedua berikutnya edit setelah mengirim, lihat diagram, ini biarkan saja. Kemudian di presentase, lihat ya. Nah, ini di presentase kita bisa mengacak urutan soal ya. Jadi di presentase ini kita bisa mengacak urutan soal. Tadi soal pertama kan what is your name ya. Nah, what is your name itu kalau misalnya kita punya 20 soal itu bisa jadi ada di urutan 20. Bisa jadi ada di urutan 19 atau di urutan 3 dan sebagainya. Kalau kita mengklik acak urutan pertanyaan. Ya, kemudian yang tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ini silangkan saja ya, atau di unchecklist saja. Nah, pesan konfirmasi ini adalah pesan yang akan kita kirimkan ke siswa apabila mereka sudah selesai mengerjakan soal ini. Misalnya, terima kasih, atau kita buat thank you for doing this exam. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan ujian ini. Next, sebelahnya kuis. Kuis ini menjadi penting karena dengan kita mengklik atau men-setting ini, maka kita bisa memberikan skor ataupun kunci jawaban kepada mereka. Misalnya kita klik ini menjadi kuis ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa menu lagi yang muncul. Apakah kita akan menampilkan nilai setelah mereka mengerjakan? Ya, jelas kita buat aja biar mereka bisa tahu hasilnya. Kemudian apakah kita bisa menampilkan pertanyaan tak terjawab? Jadi mereka ketika tidak menjawab pertanyaan itu bisa mereka lihat nomor berapa yang tidak mereka jawab. Kemudian jawaban yang benar apakah mau ditampilkan atau poinnya apakah mau ditampilkan. Kalau saya lebih suka jawaban yang benar itu saya sembunyikan. Kenapa? Bisa jadi mereka nanti ketika sudah tahu jawaban yang benar apa, mereka mengerjakannya berkali-kali gitu ya. Jadi saya mengantisipasi yang seperti itu, kita checklist saja. Kalau pertanyaan tak dijawab biarkan saja ya. Oke, tinggal kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, kita bisa memberikan jawabannya atau kunci jawabannya. Tinggal kita lihat. Di sini tadi muncul di sudut kiri soal itu akan muncul kunci jawaban. Ini kita klik saja. Nah, di sini ada poinnya. Soal ini mau kita berikan menjadi berapa poin? Misalnya poinnya adalah 50 poin atau 10 poin juga boleh. Tapi tidak bisa koma di sini ya. Harus dia bentuknya adalah bilangan bulat. 10 atau 15 poin boleh. Kalau dia ada 10 soal ya, satu soal ini berarti poinnya adalah 10. Kita anggap ini 10 ya. Atau kita buat ini 50 karena cuma ada 2 soal. Kemudian setelah memberikan poin, tinggal kita pilih jawaban yang benar adalah yang mana, opsi yang mana. Kita klik. Oke, my name is Anju. Itu jawaban yang benar. Kemudian di soal kedua juga sama, klik soalnya. Kemudian di sudut kirinya itu sudah muncul ada kolom kunci jawaban. Kalau tadinya tidak muncul ya, karena tadi belum kita klik kuisnya. Tinggal kita klik, kita kasih poin juga 50. Kemudian jawabannya adalah I live in Tandang. So, jadi dari dua soal ini poinnya 50-50 sehingga totalnya adalah 100. Jadi kalau mereka salah mengerjakan satu soal, maka poinnya akan hilang 50. Nah, setelah seperti ini, oke, ini kita lihat tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, soal ulangan bahasa Inggris. Kemudian ada nomor absen, nama siswa. Ini menjadi berantakan, menjadi diacak juga ya, gitu ya. Karena kan di bagian kedua tadi kita acak soalnya, maka otomatis di bagian pertama juga akan teracak, nggak ada masalah. Kemudian pilih berikutnya. Misalkan kita isi di sini Ricky. Kemudian di sini ya 01. Kemudian Ricky 71. Kemudian berikutnya kita coba buka
Nah, di sini ada what is your name. Kita lihat ya. Karena cuma 2 soal jadi nggak teracak pula di sini. Tapi kalau ada 3 soal mungkin atau lebih dari 1 ya, itu bisa teracak ya. Oke, di sini kita lihat what is your name sudah ada, kemudian poinnya juga muncul di sini sebelahnya. Kemudian opsinya sudah kita lihat di sini, opsinya juga teracak ya. My name is Ricky itu ada di opsi B tetap. Kalau dia my name is Anju sudah berubah di opsi C. Tadi kan ini di opsi A. Kemudian where do you live? Where do you live? Jawabannya tadi I live in Tandam. I live Tandam tetap di opsi D. Sedangkan yang lain ini sudah teracak. How are you? I am good ini sudah teracak gitu ya. Oke, tinggal kita kirim saja. Nah, itu adalah kira-kira bentuk tampilan form yang sudah kita buat. Selain itu, kita juga bisa mengubah tampilannya, tapi nanti ya di video-video berikutnya. Yang untuk saat ini hanyalah bagaimana cara kita membuat Google Form tadi, dan mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat bagi kamu semua yang sebagai pengajar untuk bisa memberikan soal kuis online. Nah, setelah kita buat tampilan form ini, kita bisa menyebarkannya kepada siswa dengan cara klik kirim. Oke. Lalu di sini ada seperti gambar rantai, icon rantai, itu kita klik. Nah, maka akan muncul link ini. Nah, link ini kan terlalu panjang, bisa kita persingkat, perpendek link. Maka akan seperti ini linknya. Nah, ini tinggal kita copy saja, Ctrl C, lalu kopikan kepada grup WA atau grup Facebook atau grup-grup sosial media yang mungkin siswa bisa mengaksesnya gitu. Maka otomatis nanti siswa bisa mengerjakan dari situ. Tinggal seperti itu saja caranya. Mungkin hanya ini untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa kasih komentar, like, dan subscribe-nya di video aku ini, biar aku terus update informasi-informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama para pengajar siswa-siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.